semuanya, kembali lagi di channelnya One Trisna Story. Bagaimana kabarnya? Momen doakan semoga semuanya sehat-sehat selalu. Video ini merupakan kelanjutan pembahasan alur cerita Put Your Head on My Shoulder di chapter 18. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita mulai. Untuk mengingatkan kembali, mari kita terlebih dahulu ke chapter sebelumnya, di mana Momo yang akan bersiap-siap pulang kerja tiba-tiba dihampiri oleh atasan Sasa untuk mengajak Momo menemui Direktur Agensi Lee Chun dan Lee Chun. Direktur agensi menemui Momo, memuji kinerja Momo yang baik dan ingin bekerja sama lagi dengan Momo di masa mendatang. Wei yang sedari tadi menunggu Momo di luar memutuskan untuk masuk ke dalam gedung dan mendapati Momo yang keluar bersama dengan Lee Chun. Melihat Momo yang keluar bersama dengan Lee Chun membuat Wei merasa cemburu. Apalagi sebelumnya Wei juga pernah melihat kedekatan antara Momo dengan si Lee Chun tersebut. Momo tampak senang karena Wei datang menjemputnya, segera menghampiri dan memeluk Wei. Lee Chun yang berjalan ke arah Momo dan Wei mengintimidasi Wei dengan berkata, "Oh, pria ini dikatakan Momo menarik." Tidak hanya cemburu mendengar perkataan Lee Chun tersebut membuat Wei bertambah kesal. Di perjalanan menuju pulang, Wei masih terus cemas memikirkan si Lee Chun tersebut. Melihat raut wajah Wei yang tampak kesal, Momo lalu menanyakan, "Ada apa denganmu, Wei? Pria yang keluar bersama dengan Momo tadi, apa Momo akrab dengannya?" Sudah tahu penyebab kenapa Wei kesal, ternyata berkaitan dengan si Lee Chun. Momo sengaja membuat Wei cemburu. "Oh, pria tadi. Momo dan pria tadi lumayan akrab. Kami juga pernah makan bersama." Dengan perkataan Momo tersebut, tentu saja Wei bertambah kesal dan cemburu. Momo pun menghentikan candaannya, segera menghibur Wei. Merasa rasa cemburunya menjadi bahan candaan Momo. Inilah hukuman untuk Momo. Sampai di rumah, karena mendengar perkataan Momo bahwa Momo pernah makan bersama dengan Lee Chun, tidak ingin kalah dari Lee Chun. Tidak hanya makan bersama Momo, Wei juga memasak makanan kesukaan Momo dan membawakan makanan tersebut kepada Momo. Selesai makan, giliran Momo yang membawa minuman teh kesukaan Wei. Wei berterima kasih kepada Momo yang telah membawa minuman teh dan telah mencuci piring sehabis makan tadi. Momo pun juga berterima kasih kepada Wei karena telah memasak makanan kesukaan Momo. Obrolan pun berlanjut. Dari obrolan tersebut didapatilah kenapa Wei menyukai meminum teh, yaitu berawal dari ayah Wei yang suka meminum teh. Sejak kecil, Wei sudah terbiasa minum bersama dengan ayahnya. Dari sejak kecil, Wei mengikuti ayah ke ruangannya bekerja. Ayah memperbaiki barang-barang antik, terkadang ayah memperbaiki sebuah vas tanpa bicara sepanjang hari. Ayah juga tidak mengizinkan Wei berbicara. Ingin mengetes seberapa hebat Wei menebak usia barang antik, libur musim dingin nanti, Momo mengajak Wei pergi ke museum. Cemas, Momo yang libur dan akan pulang ke kampung halaman. Apa Momo ada libur musim dingin? Apa Momo akan pulang ke kampung halaman? Ya Wei, Momo harus pulang kampung untuk tahun baru. Apa Wei juga pulang? Jika Momo pulang, untuk apa Wei tinggal di sini? Tibalah hari keberangkatan Momo dan Wei. Di bandara, Momo mengantar Wei. Wei yang tidak ingin berpisah dari Momo lagi-lagi membuat ekspresi kesalnya. Dengan nada juteknya, sudah hampir waktunya Wei berangkat. Cepatlah Momo pergi. Namun di balik jutek, Wei terus melihat ke arah Momo. Momo yang juga tidak ingin berpisah dari Wei. Yang tadinya jutek, akhirnya Wei tersenyum juga setelah melihat kelucuan dari Momo tersebut. Momo yang sudah berada di dalam bus mendapatkan panggilan dari Wei yang memberitahu Momo bahwa Wei akan segera lepas landas, menyuruh Momo untuk berhati-hati dan mengabari Wei jika Momo sudah sampai di rumah. Di kamar, Momo yang tak sampai di rumah menunggu pesan dari Wei yang tak kunjung dibalas Wei. Momo memberi pesan kepada Wei, memberitahu bahwa Momo telah sampai di rumah. Bagaimana dengan Wei? Apakah Wei sudah sampai? Sembari menunggu pesan, Momo dihampiri oleh adiknya untuk mengajak Momo makan. Masih menunggu pesan, ketika makan Momo nampak murung biarpun ibu Momo telah memasak makanan kesukaan Momo. Wei yang terjemput oleh ayah dan ibunya melihat pesan dari Momo lalu segera memberi pesan balasan kepada Momo dengan memberitahu Momo bahwa Wei juga sudah sampai.
Seketika, ekspresi murung Momo berubah ceria setelah mendapatkan pesan balasan dari Wei Yi. Melihat tingkah Momo yang tiba-tiba senang dan senyum-senyum sendirian, membuat ayah, ibu, dan adik Momo keheranan. Berbeda dengan Momo yang makan bersama dengan keluarganya, Wei justru diajak ayahnya pergi ke kantor ayah Wei Yi untuk memperbaiki porselennya rusak. Merasa Wei yang baru sampai, ibu Wei Yi mengajak Wei Yi untuk makan terlebih dahulu. Tidak mengubris ibunya, Wei Yi justru lebih memilih membantu ayahnya untuk memperbaiki porselennya rusak. Di kantor ayah Wei Yi, bersiaplah Wei dan ayahnya memperbaiki porselen yang rusak. Baru ingin memulai, ibu Wei menyuruh Wei dan ayah Wei untuk makan terlebih dahulu. Wei kembali tidak mendengar perkataan ibunya. Namun setelah ayah Wei yang mengajak Wei makan, barulah Wei mau makan. Selesai makan, dimulailah Wei dan ayahnya memperbaiki porselen yang rusak. Wei yang sibuk dengan porselennya, Momo juga sibuk dengan lomba pengeditan iklan yang disuruh atas raksasa untuk segera dikumpulkan setelah liburan nanti. Hingga sampai keesokan paginya, Wei dan ayahnya baru selesai memperbaiki porselen yang rusak tersebut. Begitu juga dengan Momo yang selesai mengerjakan pengeditan iklan sampai keesokan paginya. Momo yang telah selesai tiba-tiba mendapat panggilan video dari Wei Yi. Karena kondisi Momo yang saat ini berantakan, Momo menjawab panggilan video dari Wei Yi, namun Momo tidak memperlihatkan wajahnya. Merasa tidak adil, hanya Wei Yi yang bisa melihat Momo. Momo beralasan, Wei Yi, Momo tidak memperlihatkan wajah Momo itu karena Momo takut kalau Momo terlihat terlalu cantik. Itu akan merusak layar ponsel Wei Yi. Apalagi sekarang, Momo sedang memakai piyama yang sangat seksi. Momo khawatir Wei tidak dapat menahannya. Hal memalukan pun terjadi. Tiba-tiba, ibu Momo datang ke kamar Momo untuk menanyakan apakah Momo ada pakaian yang ingin dicuci. Mendengar jawaban Momo yang mengatakan tidak ada pakaian yang ingin dicuci, ibu Momo lalu memarahi Momo. Tidak ada pakaian yang dicuci, lihat celanamu itu Momo, kau sudah memakainya selama sepekan. Masih belum mau dicuci, dan lihat rambutmu itu Momo, sangatlah berminyak. Cepatlah mandi Momo. Tidak sesuai dengan alasan yang diberitahu Momo, mendengar ocehan ibu Momo membuat Wei senyum-senyum sendirian dan memberitahu Momo, Wei benar-benar tidak bisa menahannya Momo. Momo yang merasa malu segera mematikan panggilan. Di malam tahun baru, Wei makan bersama ayah dan ibunya. Melihat Wei makan udang, ibu Momo menanyakan, Wei, saat Wei, ibu dan Momo makan bersama, bukankah Wei mengatakan Wei alergi udang? Ayah Wei yang mendengar perkataan ibu Wei yang menyebut nama Momo. Momo itu siapa? Momo itu anak perempuan temanku, ayah. Sekarang Momo tinggal bersama dengan Wei. Kagetlah ayah Wei setelah mengetahui anaknya tinggal bersama dengan seorang wanita. Dengan marah, tidak boleh, ini omong kosong. Pria dan wanita tinggal bersama dapat menimbulkan kecurigaan. Apalagi wanita tersebut bukanlah pacar Wei. Meredahkan amarah ayahnya, Wei lalu memberitahu ayah dan ibunya bahwa Wei dan Momo sudah berpacaran. Sedangkan Momo di malam tahun baru bersama dengan ibu dan adiknya melihat kembang api. Ingin berbagi kebahagiaan, Momo lalu menghubungi Wei memberitahu Wei Momo sedang melihat kembang api dan memperdengarkan suara kembang api kepada Wei. Ayah Wei lalu mengajak Wei pergi untuk melihat kembang api. Lihat Wei, kembang apinya sangat indah. Iya ayah, tapi akan lebih indah jika Wei melihat kembang apinya bersama Momo. Akhirnya, tibalah hari kepulangan Momo. Di halte, Momo sedang menunggu jemputan dari Wei. Tiba-tiba kaget melihat Wei yang datang dengan skateboardnya. Semenjak tidak bersama dengan Momo, Wei berlatih bermain basketball. Wei yang ingin memamerkan kehebatannya yang telah bisa bermain skateboard justru menjadi sebuah gangguan ketika Wei membawa koper Momo. Wei juga harus membawa papan skateboardnya. Di perjalanan, Wei melihat sepasang kekasih dengan si pria membawa koper si wanita sambil bergandengan tangan. Melihat itu, Wei juga ingin seperti pasangan kekasih tersebut dengan membawa koper Momo sambil bergandengan tangan. Melihat Wei yang dipenuhi dengan koper dan papan skateboard Wei, Momo lalu membantu Wei membawakan sebagian kopernya. Membawa koper sambil bergandengan tangan pun gagal. Karena gagal melakukan hal romantis, sesampainya di rumah Wei langsung mempraktekkan apa yang Wei lihat sebelumnya dengan membawa koper Momo sambil menggandeng tangan Momo. Kagetlah Momo dengan sikap Wei yang tiba-tiba melakukan hal tersebut.
Merasa malu dengan ekspresi wajah Momo yang kaget, Wei segera pergi membawa koper Momo menuju kamar Momo. Setelah sepekan lamanya tidak bertemu, Momo juga melakukan hal yang romantis. Momo memanggil Wei lalu memeluk Wei. 我很想你。 Di lab, Wei yang telah sampai disusul oleh Luciense. Jolie yang melihat Luciense datang, menghampiri Luciense untuk meminta Luciense melihat kualitas laporan yang telah Jolie buat. Namun dengan tegasnya, Luciense mengatakan, laporan penelitian kalian semua sudah Luciense lihat. Tulisan yang Jolie buat tidaklah sebagus Wei. 是吧？ Di kantor Momo, Direktur Lina menghampiri Momo dan CCR untuk menyuruh Momo dan CCR mengumpulkan proposal kompetisi iklannya sebelum akhir pekan dengan format yang telah ditentukan oleh Direktur Lina. Format yang diminta Direktur Lina tidak sesuai dengan format yang telah dibuat oleh Momo. Untuk itu, Momo harus mengulang kembali proposal yang telah dibuat Momo sesuai dengan format yang diminta oleh Direktur Lina. Selain harus mengulang, Momo pun harus mempelajari format yang diminta Direktur Lina karena Momo tidak mengerti bagaimana cara pemakaian format yang diminta Direktur Lina tersebut. Di rumah, Momo mulai mempelajari format yang diminta oleh Direktur Lina. Momo yang tidak keluar-keluar juga dari kamarnya, sedangkan Wei yang ingin berduaan dengan Momo memanggil Momo keluar untuk bersama-sama menonton televisi. Momo yang fokus bekerja menolak ajakan Wei. Tidak ada yang bisa Wei lakukan. Wei mengambil ponselnya dan melihat postingan Momo yang meminta bantuan kepada ahli desain mengenai format yang tidak dimengerti Momo tersebut. Tiba-tiba, Wei mempunyai ide agar Wei dapat berduaan dengan Momo dengan membalas postingan Momo bahwa Wei mengetahui cara pemakaian dari format yang Momo maksud. Dengan segera, Momo pergi ke kamar Wei untuk meminta bantuan kepada Wei. Bagaimana Wei? Apa Wei bisa? Tentu saja Wei bisa. Apakah lama? Tidak tahu Momo. Momo dulu saja dan tunggu di ranjang Wei. Mendengar kata ranjang dari Wei, Momo yang takut akan terjadi sesuatu. Jika Momo menunggu di ranjang Wei, Momo pun menolak. Biar Momo tunggu di kamar Momo saja. Jika Wei sudah selesai, Wei panggil saja Momo. Kenapa Momo? Apa Momo takut? Momo tidak takut. Jika Momo tidak takut, kenapa Momo tidak berani duduk di ranjang Wei? Tidak ingin disudutkan, Momo pun memberanikan diri untuk duduk dan menunggu Wei di ranjang Wei. Wei pun mulai membantu Momo mengerjakan formatnya. Sambil menunggu Wei, Momo melihat ponselnya. Momo yang tadinya takut duduk di ranjang Wei, sedikit demi sedikit posisi duduk Momo mulai berubah. Tidak lagi duduk, sekarang posisi Momo mulai berbaring di kasur Wei. Terus menunggu, posisi tidur Momo terus saja berubah. Tak kunjung Wei menyelesaikan formatnya, Momo yang mulai mengantuk. Wei panggil Momo jika Wei sudah selesai mengerjakannya. Baik Momo, di balik rasa ngantuknya, akhirnya Momo tidur juga. Selesai juga Wei mengerjakan formatnya. Melihat Momo yang sudah tidur, Wei menghampiri Momo untuk membangunkan Momo. Dengan nada pelan, Momo bangunlah. Wei sengaja memanggil Momo dengan suara pelan agar Momo tidak bangun dan Wei bisa berduaan dengan Momo. Momo, Wei sudah memanggil Momo. 我可叫你了啊！ Sampai di sini pembahasan alur cerita Put Your Head on My Shoulder chapter 18. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton video ini. Jika teman-teman menyukai videonya Wan Wan, jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share channelnya Wan Trisna Story. Akhir kata dari Wan Wan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.